Muhammad SAW berperangai mulia. Jadi kalau ditanya adik-adik, figurmu siapa? Rasulullah. Yang paling keren siapa? Rasulullah. Ngikutin siapa kamu hidup ini? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu ketika Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah hingga larut malam. Istrinya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam kala itu Aisyah radhiyallahu anha adalah istri yang setia banget sama Nabi. Cantik, manja, pinter, gemati banget. Mas pengen gak punya istri kayak gitu? Istrinya luar biasa. Kala itu Aisyah menanti kepulangan Rasulullah SAW setelah berdakwah hingga larut malam. Ditunggu, kok tidak pulang-pulang? Jam 11 ditunggu tidak pulang-pulang, jam 1 ditunggu tidak pulang-pulang, jam 2 ditunggu tidak pulang-pulang, sampai Aisyah ketiduran di tempat tidurnya. Biasanya Aisyah radhiyallahu anha kalau tidur itu selalu berdampingan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kala itu beliau nggak ada di sampingnya. Nyaman nggak kira-kira Kak? Nggak nyaman. Akhirnya apa yang terjadi? Beliau terlelap ketiduran karena lelah menunggu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mundur dari dakwahnya. Akhirnya singkat cerita beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum subuh pulang kundur ke rumahnya. Akhirnya sampai di depan pintu, beliau tidak mendengarkan suara-suara apapun di dalam rumahnya, tidak mendengarkan suara istrinya yang sedang beraktivitas. Berarti beliau menyimpulkan bahwa Aisyah istriku sedang tidur. Apakah beliau buka pintu? Tidak buka pintu. Apa ngetuk pintu? Tidak ngetuk pintu. Apa yang dilakukan beliau? Beliau tidur di depan rumah. Aisyah bangun kaget. Astagfirullahaladzim, Rasulullah, suamiku di mana? Gak ada. Akhirnya beliau buka pintu. Ternyata beliau menemui di mana Rasulullah tidur di depan rumah. Ketika beliau bangun ditanya, wahai suamiku, wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak masuk rumah saja? Aku sudah menunggumu. Aisyah, aku nggak mau mengganggu tidurmu. Jadi Nabi itu mengutamakan kenyamanan keluarganya, Kak. Maka carilah suami yang seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang gemati cinta mengutamakan keluarga. Muhammad. Yang kedua, satu lagi. Kala itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap pagi beliau itu selalu datang ke sebuah pasar di dekat rumah beliau. Di ujung pasar itu ada seorang yang buta. Mohon maaf, itu agamanya bukan Muslim, tapi beliau adalah Yahudi di Madinah kala itu. Apa yang beliau lakukan? Beliau istiqomah setiap harinya menyuapi beliau dengan perlahan. Padahal beliau itu bukan Muslim. Saat disuapi itu terjadilah komunikasi. Yang dibicarakan oleh orang buta yang disuapi Nabi itu adalah Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok yang di depannya dan omongannya itu berbulat-bulat. Mas, ngerti ora? Neng kono ki ora jenenge Muhammad. Oh ini pembohong dan seterusnya. Elek-elek padahal yang nyuapin siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dari awakmu Mas Mbak nyuapin orang buta. Tapi orang yang kamu suapin, yang kamu baik-baikin itu malah nginjek-injek kamu. Apa yang kamu lakukan? Samplok. Itu yang terjadi. Tapi Rasulullah sabarnya luar biasa, disuapin tiap hari dengan lembut, sayangnya luar biasa. Padahal agamanya apa? Bukan Muslim. Singkat cerita, wafat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nangis semua sahabat-sahabat kehilangan beliau. Salah satu sahabat karib dekat banget menyatu hatinya Rasulullah SAW. Beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq yang punya anak namanya Aisyah. Aisyah itu binti Abu Bakar, istri Rasulullah SAW. Kala itu Abu Bakar bertanya kepada Aisyah anaknya, Dok, aku ini kan sudah berusaha mengerjakan semua sunnah-sunnah Rasulullah. Apakah ada hal yang Nabi lakukan tapi aku belum melakukan? Aisyah menjawab, Bapak, sedaya sampun panjenengan lampahi, semua sudah engkau lakukan. Semua sunnah-sunnah Rasulullah sudah engkau tiru semuanya, kecuali satu. Oh pondok, aku tak ngelakoni bariki.
Nabi itu selalu datang ke pasar. Di ujung sana ada orang buta yang beragama Yahudi. Beliau selalu menyuapinya setiap hari. Langsung besok harinya Abu Bakar As-Siddiq lari menuju ke pasar itu dan mencari orang yang dimaksud. Ternyata benar orangnya masih ada, dan itu adalah yang dimaksud dengan Aisyah tadi, buta orangnya. Singkat cerita, beliau ambil makanan dan disuapilah orang buta itu. Apa yang terjadi? Orang buta itu kan feelingnya lebih daripada kita. Dia merasakan ada suapan dan rasa yang berbeda dengan sebelumnya. Mas, sampean apa dudu wong sing biyen? Kamu apakah bukan orang yang dulu nyuapi saya? Langsung nangis Abu Bakar. Kenapa menangis? Ya Allah, ternyata Nabi itu lembutnya luar biasa. Akhirnya ditanya lagi, Mas, ngopo kok kowe nangis? Apakah kamu bukan orang yang dulu menyuapiku? Abu Bakar dengan terbata-bata menceritakan bahwa benar, aku bukan orang yang kau maksud. Terus sopo dulu orang yang menyuapi saya dengan lemah lembut? Beliau adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau sekarang sudah wafat. Nuwanges beliau. Kenapa demikian? Karena ternyata Rasulullah itu sangat lembut hatinya, mengutamakan kebahagiaan dan ketenangan, ketentraman orang lain, meskipun dalam hatinya beliau adalah tersakiti. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, ini saja yang pasti kita ketahui bahwa Rasulullah SAW adalah makhluk Allah sempurna, diutus untuk kita memperbaiki akhlak kita, dan Allah sebut dalam Al-Quran ternyata Rasulullah adalah orang yang berperangai mulia.